saya baru pertama kali ini membahas ini. Saya belum bersuara tentang ini karena saya ingin bicara ini 100% sudah mendekati kebenaran. Kita tahu dari mana bahwa mimpi ini termasuk penakwilannya mendekati kebenaran. Coba, teman-teman punya rumus enggak? Hadis dikatakan sahih, dikatakan doib, maudu, atau hasan akan menjadi tingkat menjadi sahih ketika sudah lihat apa? Nah, itu dia. Jadi, mimpi tentang sihir Dajjal kepada orang-orang gajah, ini kan berbeda penafsiran. Baik penafsiran MQ dan juga kelompoknya, maupun kita. Kita pun ada 3 versi yang saya punya nih, 3 versi takwil. Bahkan 4 tambah lagi ya. Oh iya 4 sebetulnya. Semua ada irisannya, tetapi juga ada perbedaan-perbedaannya. Nah, sekarang saya akan membuktikan dari seluruh takwil ini mana yang paling benar. Inilah yang saya akan bacakan. Jadi kebenarannya lebih akurat. Karena apa? Karena kita sudah melihat kejadian-kejadian yang ada. Itulah prinsip yang paling benar. Ya. Setuju nggak? Betul. Jadi insya Allah kita berprinsip yang paling benar sekarang ini ya. Artinya apa yang terjadi sekarang ini, Masya Allah, berarti takwil ini yang paling benar. Dan betul-betul kita rasakan, dan saya juga rasakan betul. Pertama, saya ingin menyampaikan catatan awal. Di dalam mimpi MQ tentang topeng Dajjal, apa kalimat awal yang disampaikan dalam mimpi MQ? Ini beda, bukan mimpi sihir Dajjal kepada orang gajah. Tapi saya akan mengutip dulu mimpi MQ tentang topeng Dajjal. Kalimat awalnya begini. Pada mimpi kali ini, Muhammad Qasim diperlihatkan ada beberapa orang, artinya banyak ya, beberapa orang itu, dengan rahmat khusus dari Allah, yang Dajjal tidak berkuasa atas mereka. Berarti ini sejalan dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW bahwa di ujung akhir zaman ada kelompok kecil yang sangat melawan Dajjal tuh, gigih melawan Dajjal tuh, persis sama, Masya Allah, Alhamdulillah. Orang yang bisa melawan Dajjal berarti tidak akan tersihir Dajjal. Logikanya begitu. Tidak mungkin orang yang gigih berhadapan dengan Dajjal, dia tersihir Dajjal. Tidak mungkin. Pasti jadi budaknya, jadi hambanya, jadi pengikutnya. Tidak mungkin melawan Dajjal. Artinya, cari silahkan. Orang yang sudah dirahmati oleh Allah tidak akan terkena fitnah Dajjal. Dan ini jumlahnya sedikit. Maka dilambangkan oleh mimpi Muhammad Qasim hanya sepertiga. Berarti benar. Nanti pengikut Dajjal kemungkinan ini simbolik. Jadi mimpi ini luar biasa loh kalau saya lihat ya. Mimpi sihir Dajjal kepada orang gajah. Ini mengandung simbolik juga jangka panjang. Saya perhatikan begitu. Dengan batin saya mengatakan, Masya Allah, sesungguhnya ini tidak hanya mencerminkan peristiwa kemarin, peristiwa 2 tahun yang lalu, tapi ini sepertinya simbolik untuk ke depan. Ya. Nah, masuk akal lagi. Kenapa nanti perang pengikut Al-Mahdi dengan pengikut Dajjal, kita kalah tunggang langgang. Akhirnya lari bergabung dengan sisa pasukan yang sedikit, gabung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi kalah jumlah. Dan dicerminkan sekarang ini, kalau orang yang dibandingkan dengan yang perilaku syiriknya terjaga dengan orang pelaku syirik,
jauh lebih banyak pelaku syirik saat ini. Ustadz yang terjaga dari perilaku syirik dengan ustadz-ustadz yang pelaku syirik jauh lebih banyak ustadz-ustadz pelaku syirik. Jadi mohon ini dihayati betul. Saya kaget ketika saya tiba-tiba punya inspirasi dari Allah. Seolah-olah Allah ngasih tahu saya, ini sesungguhnya. Ambil kalimat ini. Kalimat yang mengatakan di dalam mimpi Qasim tentang topeng Dajjal, saya ulangi lagi. Pada mimpi kali ini Muhammad Qasim diperlihatkan ada beberapa orang yang dengan rahmat khusus dari Allah yang Dajjal tidak bisa berkuasa atas mereka. Tuh. Masya Allah. Dan insya Allah saya punya ijtihad untuk mencari jumlahnya. Saya punya keyakinan memang benar dengan fakta-fakta tadi yang sampai akhir nanti hanya sepertiga yang terlindung dari fitnah Dajjal. Semoga kita menjadi contoh orang yang men-trigger bagi umat Islam di dunia bahwa mudah-mudahan kita yang mengawali orang yang tidak akan terkena fitnah Dajjal. Juga demikian Majelis Gajah yang sekarang ada di Masjid Majelis Gajah. Baik, itu sebagai pengantar awal ya dari catatan awal. Saya akan bacakan dulu mimpi pada tanggal 4 Juli tahun 2002. Ya. Dan ini adalah menjadi mimpi yang terus kesempatan para kaki tangan Dajjal untuk meminta semua anggota Gajah meninggalkan Gajah. Dan ini merupakan satu pukulan sebetulnya yang cukup berat. Tetapi entah mengapa saya merasa tidak takut. Saya juga tidak paham pada saat bayangin Al-Mahdi yang kita perjuangkan memutuskan meninggalkan Gajah, membubarkan Gajah, ya, meninggalkan Diki, pilih Diki atau pilih saya. Itu sesuatu pukulan berat sebetulnya. Dan ajaibnya, kalau menurut saya ajaib, banyak yang bertahan di Majelis Gajah. Padahal saya tidak berusaha, jangan keluar, tidak. Bahkan saya mengalah. Kalau gitu saya keluar saja. Karena Qasim melihat sayanya, saya keluar dari Majelis Gajah. Keluar kan, hampir sebulan lebih. Tapi justru teman-teman japri saya semua, Kang, ini grup jadi tidak bergerak nih. Udah Kang masuk lagi lah. Kita sudah paham persoalan. Jadi sebetulnya. Nah, saya juga kagum dengan teman-teman. Kok kan kita memperjuangkan Al-Mahdi. Harusnya kita lebih nurut sama Al-Mahdi daripada sama saya. Kan saya bukan siapa-siapa waktu itu. Isu saya akan jadi inilah, jadi itulah kan belum. Ya. Nah, maka saya yakin ini yang Allah maksud dan yang dimaksud oleh mimpi Muhammad Qasim sendiri. Akan ada orang-orang yang mendapat rahmat khusus. Jadi pada saat itu sampai hari ini orang-orang yang bertahan di Majelis Gajah adalah orang-orang yang insya Allah mendapat rahmat khusus. Ya. Nah, baik, kita buktikan. Ya, kita buktikan. Saya akan membacakan pelan-pelan ini, karena ini menjadi sorotan bersama. Dan menjadi pelajaran bagi umat Islam nanti di seluruh dunia. Bahwa tipu daya Dajjal itu memang luar biasa. Benar dari sisi, seolah-olah benar dari sisi hawa nafsu kita, seolah benar dari sisi pikiran manusia, tapi dari sisi Allah keliru. Makanya Dajjal itu disimbolkan menawarkan surga padahal neraka, menawarkan neraka padahal surga. Ya, itu. Saya bacakan mulai mimpinya ya. Mimpi ini 4 Juli tahun 2002. Saya Qasim melihat ada gedung dan mall. Ya. Gedung itu ada orang Indonesia dan Gajah. Di mana-mana. Banyak orang Gajah. Ini mensimbolkan bahwa Majelis Gajah itu adalah yang paling dominan di dalam konteks dakwah tentang Al-Mahdi. Ya, benar ini.
Kemudian seseorang seperti Dajjal, atau seseorang yang sepenuhnya terpengaruh sihir Dajjal. Jadi orang ini sudah menyerupai Dajjal, dan orang ini sudah tersihir Dajjal. Kaki tangan Dajjal lah, ya, datang dan meninggalkan sihir kepada orang-orang gajah tuh. Jadi orang gajah ini jadi korban. Hati-hati, coba hayati. Kalau kita membaca ini dengan jernih, kita tahu kok gajah itu jadi korban. Harusnya korban disuruh tinggalin apa ditolong? Ditolong. Bukan disuruh tinggalin. Kalau ada sekelompok orang terkena musibah, lalu suruh tinggalin, itu makhluk paling jahat di dunia. Setuju tidak? Tiba-tiba ada yang jadi korban. Boom. Lalu kabur, tinggalin mereka. Hei para helper. Hei Muhammad Qasim, Anda jahat. Anda zalim. Wahai umat Islam di dunia. Ini benar Al-Mahdi sesungguhnya. Karena Al-Mahdi memang harus zalim dulu. Al-Mahdi memang harus salah dulu. Al-Mahdi harus banyak dosa dulu. Kenapa? Karena nanti harus diislah. Orang yang diislah tuh yang banyak dosa, yang banyak salah, yang banyak keliru, dosa dulu. Kenapa? Karena nanti harus diislah. Orang yang diislah tuh yang banyak dosa, yang banyak salah, yang banyak keliru. Ya, yang sekarang dalam cengkraman sihir Dajjal. Satu persatu mulai menyadari dengan kajian ini. Ya. Lihat, gajah adalah korban dari fitnah Dajjal. Maka Anda yang mengatakan bubar, Anda yang mengkampanyekan bubar, itu orang yang paling jahat di dunia. Bayangin, korban ditinggalin. Harusnya ditolong. Itu yang benar. Silahkan pikirkan dengan baik. Cari dalil, cari hujah. Itulah yang benar. Kita harusnya menolong orang yang menjadi korban. Bukan ditinggalin. Oke ya, bukan disuruh bubarkan. Saya teruskan. Ketika dia melempar sihir itu kepada orang gajah, mereka mulai menganggap saya sebagai musuh. Nah, dan kerabat keluarga saya sebagai musuh mereka. Hati-hati kalimat ini. Lihat dari pandangan Allah, bukan dari pandangan manusia. Ya. Musuh dekat. Begini, musuh dekat. Oh maaf. Musuh itu bisa jadi orang dekat yang menjerumuskan. Baik. Sahabat itu yang mengingatkan atau yang menjerumuskan? Mengingatkan. Saya bergaul dengan Mas Musa. Sahabat dekat memang. Wah, Dik, pokoknya kalau kamu butuh, saya ada uang. Pokoknya kamu perlu apa aja uang. Tapi dia mengajak kepada tiap malam dugem. Sahabat itu, betul tidak? Bersama-sama dengan saya. Dari sisi manusia, waduh ini sahabat sejati, betul tidak? Karena dia kadang-kadang ngasih ke saya, jalan-jalan, wah bener nih. Oh, ngebayarin saya, oh ini dia sahabat saya yang benar. Tanpa terasa ke Bali jalan-jalan, ke dugem. Tidur sama bule, wah sahabat saya nih, bayarin saya. Coba teman-teman yang sekarang tersihir Dajjal, mari berpikir kalimat ini. Tolong berpikir itu karena ini kalam ilahi, sudut pandangnya harus dari sisi Allah. Ya. Bukan dari sisi kita. Jadi sahabat itu yang mana? Pertama lihat, MQ dalam keadaan apa sekarang? Kami melihat MQ itu sekarang jauh dari akhlak yang baik, selalu akhlak yang baik itu dari sisi Islami ya, menjalankan syariah, menjalankan sunnah, itu lihat. MQ sedang menjauh dari itu semua, sedang futur, saya sudah sampaikan sejak lama. Salah satu kenapa orang yang sering balik kanan, banyak orang balik kanan, karena
MK lemah dalam ibadah. Mereka tidak masuk akal, kenapa Al-Mahdi kok justru jauh dari Allah? Itu makanya balik kanan. Coba pikirkan dengan baik, ya. Jelas ya, kalimat ini sangat menarik. Ini belum takwil loh. Nanti ini pembacaan dulu, lalu kemudian saya coba pahami dulu pelan-pelan. Ya. Maksud dari kalimat ini belum takwil. Nanti kita bacakan takwilnya. Terusan, saya melihat bahwa saya bersama beberapa kerabat keluarga dan saya hadir di gedung ini. Saya melihat bahwa beberapa orang gajah, nah berarti 2/3 kan? Mereka mulai melukai salah satu anggota keluarga saya. Catat itu. Artinya yang mayoritas memukuli satu orang. Saya ulangi, ya, supaya orang sadar semua nih, arti dari kalimat itu. Saya melihat bahwa saya bersama beberapa kerabat keluarga. Jadi ada yang masih bersama dengan dia dari sisi sahabat yang sejati ya. Saya hadir di gedung itu. Saya melihat bahwa beberapa orang gajah banyak nih. Ya. Tentu 2/3 yang tersihir, jangan lupa. Maksud dari mimpi ini. Mereka mulai melukai salah satu anggota keluarga saya. Salah satu. Berarti hanya satu. Siapa yang kira-kira dipukulin terus? Nah itu yang banyak difitnah. Siapa yang selama ini banyak difitnah? Siapa selama ini yang jadi objek selalu? Pembicaraan di grup, di segala macam, digibahin. Perhatikan kalimatnya. Silahkan pikirkan dengan mendalam. Ya. Oke. Keluarga saya harus lihat dari sisi pandangan Allah. Bukan pandangan manusia yang ada dalam satu grup. Karena bisa jadi itu justru musuh sendiri. Karena mengajak kepada kemungkaran, mengajak kepada pemikiran jelek, mengajak memasok data-data yang keliru. Belum tentu sahabat. Baik, saya melihat, ingat kalimat ini, salah satu anggota keluarga, berarti satu nih. Saya kalau lihat dari pandangan Allah, cari siapa keluarga MK dari sisi Allah. Bisa jadi dari gen, ya, bisa dari orang yang menyayangi dengan tulus dan benar-benar sebagai keluarga. Kalau tadi contoh Mas Musa bersahabat dengan saya, dari sisi manusia merasa teman ini sahabat, Masya Allah. Tapi dari sisi Allah, sahabat apa musuh? Musuh sesungguhnya. Menjerumuskan saya, Mas Musa ini. Betul, dia dari sisi manusiawi, zohir, seolah-olah sahabat. Menolong, tapi sekaligus menjerumuskan saya. Menjebak saya, ngasih uang juga menjebak. Membuat saya malas kan. Dik, pokoknya lu nggak usah kerja deh. Gua kasihlah buat bini lu, ke Bali aja yuk. Kita jalan-jalan lah, cari petualangan di sana sambil, wah, manusia mayoritas senang itu. Senang nggak? Senang. Oh, bener nih ke Bali? Iya udah. Saya nggak punya duit. Udahlah saya. Waduh, kamu friendly bener sama saya. Saya kan punya anak istri. Udahlah saya tanggung. 3 bulan saya tanggung gaji mereka untuk makan. Ini sahabat sejati. Sahabat sejati. Dari pandangan manusia. Tapi sudah niat ke tempat maksiat saja sudah jatuhnya apa? Musuh. Hati-hati guru sebelah. Ya. Oke. Jelas ya, clear ini, sangat clear. Cari pandangan dari si Allah. Siapa kira-kira gen yang hampir sama dengan Muhammad Qasim? Cari. Gen darah artinya zuriat Nabi. Cari. Oke. Atau dari sisi pandangan Allah yang benar-benar mencintai dari sisi Allah. Mencintai dari sisi Allah menegur. Kamu salah. Nggak boleh itu. Jangan ngapain ke Bali. Udah di sana maksiat melulu. Nah itu keluarga yang sesungguhnya. Ya, mengingatkan, kamu ini kenapa nggak pernah sholat? Terus, dik, saya yang nunggu keluargamu. Jangan, itu membuat saya malas, betul tidak? Saya harus cari uang. Karena kan belum tentu kamu terus masa mau
menanggung keluarga saya terus. Ah, nggak benar itu cara begitu. Saya pengen tidak begitu. Nah, itu keluarga yang sesungguhnya, Masya Allah. Ya, ini yang benar, sangat pengertian. Teruskan. Lalu saya mengatakan apa yang salah dengan orang-orang ini, ya, anggota keluarga yang tersihir ini. Mengapa keluarga saya yang terluka? Tidakkah mereka tahu bahwa orang ini terkait dengan saya? Terkait. Lebih dominan apa itu? Terkait itu apa? Gen berarti. Ya kan? Bisa jadi begitu. Orang yang terkait dengan saya tuh di mata Allah lah. Sekali lagi ya. Bisa jadi keluarga yang sesungguhnya. Saya memberitahu anggota keluarga saya yang lain yang masih bersama dengan saya untuk pergi ke mall tempat yang aman. Dipisahkan dulu sama Qasim. Allah yang memisahkan. Ya. Ini yang selamat nih dipisahkan sama Allah kan? Artinya apa? Pisah ranjang dulu dan saya akan kembali nanti. Paham ya? Seolah-olah begini, Allah ingin mengumpulkan orang yang tersihir Dajjal, kumpul dulu di sana, dipisahkan sama Allah. Tunggu ya, saya akan pergi dulu. Kamu nyicil dulu. Kamu pisah dulu dengan saya. Kira-kira begitulah maksudnya. Nanti akan kembali. Artinya, pada saat kejadian itu, keluarganya bersama MK apa enggak? Enggak, Masya Allah. Silahkan pikirkan rekan-rekan sekalian, ya. Tuh. Ketika saya sampai ke sana, saya melihat ada sekitar 2/3 anggota gajah. Ya. Nih, yang memukuli dan menyakiti anggota keluarga saya. Jadi, insya Allah saya sudah ijtihad. Saya kumpulkan jumlah helper kira-kira, ya, dari luar negeri, dari mana-mana nih saya kumpulkan. 2/3 itu ada yang memang benar-benar, ada yang terpengaruh, ya, lebih banyak terpengaruh ini sebetulnya, yang ikut-ikutan dan sebagainya. Ternyata betul, saya pernah jumlahkan di berbagai grup yang tidak anggota gajah. Benar, secara total sedunia itu mereka lebih banyak dari anggota gajah loh. Ya. Betul. Jadi jumlah helper di dunia Muhammad Qasim saat ini 2/3 terpengaruh dengan maklumat Qasim tadi. Dan mereka pun sebenarnya terpecah belah juga jadi. Walaupun tetap ikut kepada Qasim, maklumat. Yo, rame-rame memusuhi 2/3 ini, orang 1/3 tadi. Insya Allah benar. Silahkan hitung. Anda mau coba-coba insya Allah. Ini persis mendekati angka ini. Alhamdulillah ya. Lalu saya marah kepada mereka dan saya memberitahu mereka, apakah Anda tidak tahu bahwa orang ini adalah keluarga saya? Tadi ingat, keluarga itu yang membawa kepada kebaikan. Tidak pernah gibah, tidak pernah menjelekan, tidak pernah memasok data palsu kepada MQ, tidak membawa fitnah-fitnah kepada MQ. Ya, orang-orang gajah ini yang 2/3 tersihir Dajjal kemudian melarikan diri dari tempat itu. Lalu saya menyuruh anggota keluarga saya untuk pulang dulu, pisah dulu, kan? Ya, berpisah dulu. Keluarga yang sesungguhnya. Jadi tidak ketemu MQ dulu berarti ini. Setelah itu saya kemudian kembali mengumpulkan anggota keluarga saya yang lain di mall itu. Tuh, yang 1/3 itu ya. Tetapi saya tidak dapat menemuinya. Nah, saya tidak dapat menemuinya. Ya udah pisah kan. Saya kemudian mendengar bahwa anggota gajah yang telah mengambil dan menyembunyikan. Tuh. Artinya apa coba? 1/3 keluarga gajah ini tidak bisa MQ cari. Kenapa coba? Disembunyikan oleh apa coba? Ayo. Oleh fitnah. Bapak-bapak, ibu-ibu. Sehingga MQ tidak tahu keluarga gajah yang sungguhnya itu yang mana. Kenapa? Fitnah kan. Fitnah gajah. Wah, dikit cara korupsi. Wah, ini begini-begini kan, betul tidak? Jadi dia tidak tahu keluarga saya yang benar yang mana, keluarga saya yang mana. Nggak ketahuan. Tertutup topeng
Dajjal karena tidak tahu kebenaran. Nih persis kalimat. Ini bukan tafsir loh, ini baru menjelaskan makna makna kalimat ini. Supaya teman-teman paham. Saya ulangi ini ya. Setelah ini saya kemudian kembali untuk mengumpulkan anggota keluarga saya yang lainnya. Ya, sepertiganya berarti ya, yang tidak tersihir Dajjal nih. Tetapi saya tidak dapat menemuinya. Loh kan? Dia nggak ketemu kita selama 2 tahun ini ya. Mungkin 3 tahun ke depan barangkali. Saya kemudian mendengar bahwa anggota KJ yang telah mengambil dan menyembunyikan. Jadi artinya menyembunyikan dari sisi kegelapan. Ya. Menutup-nutupi kebenaran. Agresif kan? Ya, kemudian dan sepertiga ini kita diam waktu itu kan? Tidak melawan, ya sudahlah. Tapi kita hanya menjelaskan. Baik, saya teruskan. Saya pergi mencari orang-orang gajah. Dan saya naik ke level ke mall. Artinya, ini akan ada peristiwa yang harus ada waktu. Ya. Jadi proses penyadaran ini harus ada waktu dilalui. Dan anggota gajah mulai melawan saya. Dari sisi Allah ya, dari sisi Allah. Yaitu yang menutupi dan menjerumuskan. Sesungguhnya ini, makanya lihat dari sisi Allah. Orang yang melawan dari sisi Allah, justru orang yang baik. Kamu jangan kebalik, kan melawan. Berapa? Kontra kan? Kamu janganlah, untuk apa? Ya, di sana minuman keras, jangan. Bahaya nih, itu kan kontra. Ini yang kontra berarti. Ya. Oke. Di setiap level saya melihat anggota gajah yang berbeda melawan saya. Ketika saya melawan orang-orang ini, saya berkata kepada Allah, tuh. Jadi kebenaran itu dari sisi Allah, hati-hati ya. Bahwa ya Allah, bagaimana saya melawan mereka semua. Mereka terlalu banyak dan saya hanya 1 orang. Nih dia ya. Berarti pada saat itu MQ dalam posisi ada di mana? Ya, bersama-sama dengan mereka ini. Kemudian Allah memberikan saya kekuatan untuk melanjutkan dan melawan mereka. Yang tadinya tepar MQ ya. Kemudian setelah melakukan perjalanan beberapa tingkat tuh, berproses lama kan? Jadi ini beberapa tingkat. Artinya proses ini untuk penyadarannya MQ harus ada waktu. Saya mencapai tempat di mana ada kamar. Oke, ingat ini. Jadi sesungguhnya kamar untuk MQ sendiri nanti. Yaitu di grup lain yang selama ini berpisah dengan MQ. Saya merasa bahwa anggota keluarga saya disembunyikan. Disembunyikan dengan sihir. Saja dengan informasi nggak benar, dengan segala macam. Pokoknya tersembunyi kebenaran itu. Di salah satu kamar. Yang tidak bersama MQ kan. Siapa yang selama ini tidak bersama MQ? Itulah yang benar. Saya mendekati ruang itu dan mencoba melihat melalui jendela untuk mencoba melihat orang-orang di luar ini. Saya melihat seseorang dengan rambut panjang. Nah, menghadap jauh dari saya. Saya curiga dia bukan anggota keluarga saya dan saya menyuruh orang itu untuk berbalik. Dan ketika itu berbalik, dia terlihat seperti indra, seperti ya. Berarti kalau seperti bukan indra berarti. Ini seperti. Kemudian saya menjelaskan kepada orang ini dan bertanya, di mana anggota keluarga saya disembunyikan oleh gajah? Oleh gajah yang tersihir Dajjal ya. Sekali lagi. Berarti pada saat peristiwa ini MQ tidak bersama orang-orang ini, betul tidak? Karena dia mencari. Berarti hati-hati teman-teman yang sekarang merasa dekat dengan MQ, Anda justru dalam posisi dalam mimpi ini narasinya yang 2/3. Karena MQ selama level-level ini, perjuangan ini untuk mencari keluarga yang sesungguhnya tidak bersama dia selama ini. Nah, siapa yang tidak bersama dia dengan selama ini? Hanya majelis gajah. Ayo dong, cerdas-cerdas ya. Melihat teks-teks kalimat. Bukan takwil loh. Nanti membaca takwilnya, waduh 100% benar.
Kemudian orang itu membantu saya. Kami mencoba mencari kerabat keluarga saya. Ya, ini artinya sudah lama berpisah. Nah, oke. Aduh, indah sekali kata-kata ini. Jadi rekan-rekan Majelis Gajah, alhamdulillah kita dalam posisi sepertiga. Kita selama ini dimusuhi oleh mereka, alhamdulillah. Karena justru ini orang yang selamat. Karena orang yang tidak bersama setelah dengan sihir Dajjal terjadi, MK tidak bersama dengan orang ini, dia nyari. Ya, saya bertemu anggota Gajah lain selain pada saat ini, dan mereka mengatakan bahwa anggota keluarga saya telah meninggalkan gedung. Tuh, oke, jadi meninggalkan fitnah segala macam. Saya berkata pada diri sendiri bahwa tidak mungkin orang ini berbohong, dan jadi saya terus mencari anggota keluarga saya ini. Ini artinya sudah lama berpisah. Istilah saya pisah ranjang. Siapa yang pernah pisah ranjang dengan MK? Kelompok Majelis Gajah, insya Allah. Ya. Saya kemudian datang ke tempat lain. Artinya ini bukan tempat orang-orang yang selama bersama MK, betul tidak? Nah, kemudian saya datang ke tempat lain. Ya, nanti mungkin dalam proses ini berarti MK bukan saat yang sedang terjadi ini, bukan tempat MK selama ini. Dengan kamar di mana saya merasa bahwa anggota keluarga saya ada di sana, tuh berarti posisi saat itu MK saat ini MK bersama dengan orang-orang yang justru terkena fitnah Dajjal, karena MK itu tidak bersama dengan sepertiga orang yang imun terhadap fitnah Dajjal, yang sesungguhnya keluarga MK. Dan kemudian saya merasa santai bahwa anggota keluarga saya aman. Oh, artinya apa? Orang ini, kelompok ini berjalan terus kan? Dakwah terus, bahkan terus mengumpulkan orang banyak. Ini, aduh, Masya Allah, nyata benar. Dari narasi saya sudah kelihatan nyata. Hati-hati, oke ya. Nah, sekarang kita takwilkan. Saya setelah membaca takwil 4 takwil ini, Masya Allah, ini lebih benar. Sesuai dengan fakta yang sudah terjadi. Oke. Akan saya bacakan, langsung saya artinya ya. Saya Qasim, melihat gedung dan mall, dan gedung ini adalah orang Indonesia dan Gajah di mana-mana. Artinya banyak ujian permasalahan yang dihampiri Gajah. Orang yang benar-benar Allah uji itu, Allah sayang atau tidak? Allah sayang. Justru Allah tidak sayang kepada yang tidak Allah uji. Meningkatkan derajat seseorang itu cara Allah sayang itu dengan uji. Anda terbalik. Kalau Anda merasa saya tidak ada masalah, alhamdulillah, berarti saya ini disayang Allah. Salah. Di mata Allah terbalik. Justru orang yang banyak dapat ujian, ya Allah sayang itu. Ketika Anda sakit, Allah cabut pahala dosa-dosanya. Itu cara Allah. Allah ngasih pahala di surga itu bukan Anda nikmat sekarang, tapi bangun pagi, orang lagi ngantuk-ngantuk, kita bangun memaksakan diri. Itu yang Allah sayang. Anda selama ini di grup sana terbalik berpikirnya. Salah. Justru benar takwil ini. Artinya sesuai dengan hadis dan Quran. Oke ya, teruskan. Kemudian seseorang seperti Dajjal atau seperti orang yang sepenuhnya tersihir Dajjal datang dan meninggalkan sihir kepada orang Dajjal. Jahat berarti orang ini, ya. Dan orang Gajah menjadi korban. Artinya takwilnya, masalah ini diawali dari munculnya seseorang yang berhati dengki. Lalu dia mulai menghasut dan menebarkan fitnah ke beberapa anggota Gajah, termasuk MK di dalamnya, dengan harapan MK menjauh dari Gajah. Inilah yang benar. Inilah yang saya rasakan. Inilah yang kita rasakan. Saya saksi mata berhadapan dengan MK pada saat terjadi masalah ini. Kami tahu persis detailnya. Dari detik ke detik itu tahu persis. Kami dapat laporan. Wah, katanya ke MK banyak laporan nih, Kang. Tentang inilah, tentang itulah, segala macam.
kesempatan nih, orang-orang yang dengki itu kesempatan memasok data MQ. Saya dapat bocoran terus. Persis ini kejadiannya. Oke. Jadi takwil ini Masya Allah ya. Kemudian melempar sihir Dajjal kepada orang gajah. Mereka mulai menganggap saya sebagai musuh mereka. Dan kerabat keluarga sebagai musuh mereka. Keluarga kerabat, ingat. Ya, orang yang benar-benar mencintai tulus. Atau yang nyambung gennya. Takwilnya, dia mulai melempar cerita-cerita bohong. Tuh, fitnah. Sehingga apa yang dilakukan gajah, meskipun baik, namun di mata MQ selalu buruk. Ini menandakan bahwa dia, Antek Dajjal, berhasil membuat tipu daya sehingga terlihat api padahal air padahal api. Aduh, takwil ini benar, Masya Allah. Padahal takwil ini ditakwilkan pada saat peristiwa itu. Begini, sekali lagi, prinsipnya hasil takwil yang paling benar yang mana? Yang mendekati kenyataan, betul tidak? Itu yang harus kita percaya. Ini benar-benar luar biasa. Contoh kasus, Hairul akhirnya salah kan? Menyatakan iya betul, memasok data yang tidak benar. Tuh, berarti contoh ini sudah skenario Allah nih. Pada saat saya menceritakan ini sudah ada contoh-contoh kasus. Suyatno sudah juga minta maaf. Ya, insya Allah mungkin hari ini akan tayang permintaan maafnya. Ini contoh kasus, berarti dia memasok data yang salah. Lihat, perhatikan fakta itu. Saya melihat bahwa saya bersama beberapa kerabat keluarga dan saya hadir di gedung itu. Dan saya melihat bahwa beberapa anggota gajah mulai memukuli dan melukai salah satu anggota keluarga saya. Takwilnya adalah ini adalah hasil sihir Dajjal dan tipu daya Dajjal yang membuat gajah di mata MQ terlihat seperti menjolimi salah satu anggota keluarga dia. Dia anggap setia ya kepadanya, padahal tidak. Tuh, Masya Allah benar. Di mata MQ, wah ini orang hebat setia kepada saya, padahal menjerumuskan. Perhatikan. Lalu saya mengatakan apa yang salah dengan orang ini dan mengapa anggota keluarga saya terluka. Tidaklah mereka tahu bahwa orang ini terkait dengan saya. Saya memberitahu anggota keluarga saya yang lain yang masih bersama saya untuk pergi ke mall tempat aman dan saya akan kembali. Artinya orang-orang yang dianggap MQ orang-orang terdekat disuruh keluar dari gajah dan membuat grup baru. Tuh peristiwanya benar. Aduh kejadian kan. Sudah keluar dari gajah bikinlah apa the plan atau apa kan MQ bikin grup-grup tuh. Ini dia bubarin dulu Malaysia, Indonesia dibersihkan. Pokoknya dia pengen memisahkan. Tuh, persis kejadian kan? Oke. Ini benar takwil ini. Dan saya memutuskan untuk melawan orang-orang yang memukuli anggota keluarga saya. Takwilnya MQ belum bisa menahan amarah. Benar. Dan belum bisa berpikir jernih. Ini semua karena pengaruh sihir Dajjal. Tuh, sama dengan mimpi MQ tertutup topeng Dajjal, MQ masih dalam kegelapan, MQ salah jalan, banyak sekali mimpi-mimpi MQ itu. Persis ini. Ketika saya sampai ke sana, saya melihat ada sekitar 2/3 anggota gajah yang memukuli dan menyakiti anggota keluarga saya. Artinya takwilnya 2/3 gajah dianggap tidak patuh terhadap MQ, bahkan di mata MQ terlihat Dajjal. Terlihat jahat. Terlihat loh. Ya. Saya marah kepada mereka. Saya memberitahu mereka, apakah tidak tahu bahwa orang ini adalah keluarga saya, orang-orang gajah kemudian melarikan diri dari tempat itu. Artinya dari grup itu. Saya menyuruh anggota keluarga saya yang untuk pulang. Takwilnya adalah MQ marah sehingga memerintahkan helper untuk meninggalkan gajah. Persis kan? Oke, kejadian. Setelah itu saya kemudian kembali mengumpulkan anggota keluarga saya yang lain yang ada di mall. Tetapi saya tidak dapat menemukannya. Dan saya kemudian mendengar bahwa anggota gajah telah mengambil dan memukuli saya. Artinya MQ mulai mengajak orang-orang yang dia anggap setia untuk membuat grup baru. Namun hanya sedikit yang mengikutinya. Mayoritas waktu itu bertahan di gajah. Bingung, waktu itu masih bingung. Tapi memang akhirnya banyak juga yang keluar pelan-pelan kan.
Saya pergi mencari orang-orang gajah, kemudian naik level ke mall dan anggota gajah mulai melawan saya di setiap level. Saya melihat anggota gajah yang berbeda-beda melawan saya. Ini takwilnya beberapa kali MK dan teman-temannya meminta para helper untuk tinggalkan gajah. Namun sepertiga ini tidak menggubrisnya dan karena alasan mereka tidak masuk akal. Betul. Bukan membuktikan memang masih bertahan di majelis gajah. Ketika saya melawan orang-orang ini, saya berkata kepada Allah bahwa ya Allah, bagaimana saya akan melawan mereka semua? Mereka terlalu banyak dan saya hanya satu. Kemudian Allah memberikan saya kekuatan untuk melanjutkan dan melawan mereka. Ini artinya MK di sini sebenarnya Allah sedang menyeleksi. Ingat. Artinya takwilnya di sini sebenarnya Allah sedang menyeleksi sehingga Allah biarkan MK seperti itu karena bagian dari takdirnya. Tuh, ya. Benar takdirnya, MK memang harus salah, harus terjerumus dulu, harus keliru dulu. Sehingga nanti terlihat siapa yang penjilat ingin dipuji MK dan siapa yang berjuang karena Allah. Tuh, takwilnya benar. Kita dicaci maki, kita berperang nih. Musuh jelas. Tapi MK dan kelompoknya juga memanah kita dari belakang. Tapi biarlah saya tetap membantu Anda. Demi Allah. Saya abaikan tuh yang memanah saya dari belakang. Itu persis gajah selama ini. Kita dakwah walaupun bubarkan gajah. Itu bukan kelompok helper. Ya biarin aja lah. Yang penting saya kan kepada Allah. Bukan kepada MK. Ini persis nih. Ya, takwilnya. Setelah melakukan perjalanan beberapa tingkat, saya mencapai tempat di mana ada kamar. Saya merasa bahwa anggota keluarga saya disembunyikan di salah satu kamar ini. Tuh, disembunyikan ya. Saya mendekati ruangan itu dan mencoba melihat melalui jendela untuk mencoba melihat orang-orang di ruang ini. Saya melihat seseorang dengan rambut panjang, mirip ya, menghadap ke saya. Dan saya mencurigai ini bukan anggota keluarga saya. Saya menyuruh orang ini berbalik. Dan ketika itu seperti Indra. Berarti bukan Indra ya. Kemudian saya menjelaskan sesuatu kepada orang ini dan bertanya, di mana anggota keluarga saya yang disembunyikan gajah? Ini takwilnya setelah sekian lama akhirnya MK dan grupnya mulai mencari kambing hitam. Ya, rambut panjang tuh lamang jelek. Dan membuat helper berantem dan menganggap Indra adalah salah satunya. Mirip Indra ya. Tuh. Persis ini kejadian. Ya. Saya mengatakan kepada dia mengatakan kepada saya bahwa dia tidak tahu apa yang dilakukan gajah dan mereka bahkan bersembunyi dari saya. Ya artinya seperti sosok Indra ini sudah bukan lagi bagian dari gajah dan dia tidak ada urusan lagi dengan gajah. Jadi itu hasil takwilnya. Kemudian orang ini membantu saya dan mencoba mencari kerabat keluarga saya. Ini nih, hati-hati. Sekarang sudah mulai nih ada teman-teman yang memisahkan dari gajah tapi dia justru mendukung. Yang berusaha sedang menjelaskan ke MG. Sudah ada nih kelompok teman-teman nih. Satu personal, Kang, saya sudah paham sekarang. Saya coba ingin mendekati MG supaya menyadarkan MG. Nih kejadian. Ya. Artinya tadi sosok seperti ini ikut merusak reputasi gajah ya. Dengan statement-statementnya ya dan sebagainya. Saya bertemu anggota gajah lain pada saat itu, kemudian mereka mengatakan bahwa anggota keluarga saya telah meninggalkan gedung. Saya berkata pada diri sendiri bahwa saya tidak mungkin dan orang-orang ini berbohong. Jadi saya terus mencari anggota keluarga saya. Takwilnya adalah ini mengisyaratkan bahwa MK mulai sadar ya. Karena ketika ada yang mengatakan keluarganya telah meninggalkan gajah gedung, MK percaya bahkan menyebutkan pembohong. Ini bukti bahwa sebenarnya keluarganya adalah gajah. Masya Allah. Saya ulangi ya. Saya bertemu anggota gajah lain saat itu. Dan saya mengatakan bahwa anggota keluarga saya telah meninggalkan gedung. Saya berkata pada diri sendiri bahwa tidak mungkin orang ini berbohong. Jadi saya terus mencari anggota keluarga saya. Berarti selama ini MK bukan dengan keluarga MK kan? Ini benar banget. Selama ini Anda yang bersama MK merasa dekat, Anda bukan. Lihat, perhatikan mimpinya. Ya, dia kan mencari berarti keluarga sesungguhnya. Karena tidak bersama dia berarti.
Jelas banget, Masya Allah. Takwilnya, ini mengisyaratkan bahwa MQ mulai sadar nanti. Saya lihat belum. Insya Allah ada beberapa orang yang sudah ingin menyadarkan MQ ya. Karena ketika ada orang yang mengatakan keluarganya telah meninggalkan gedung, gajah ya, gajah artinya. Mereka tidak percaya bahwa menyebutkan pembohong. Ini bukti bahwa sebenarnya keluarga itu adalah gajah. Saya punya keyakinan bahwa orang yang dimaksud MQ tersebut adalah penyusup yang menyamar di gajah. Walau alam katanya, kata penakwil ini. Karena banyak mimpi-mimpi helper lain adanya penyusup di gajah. Tuh. Oke. Saya kemudian datang ke tempat lain dengan kamar di mana saya merasa bahwa anggota keluarga saya ada di sana. Kemudian saya merasa santai bahwa anggota keluarga saya aman. Takwilnya adalah MQ akhirnya membiarkan, ya, bahkan memberikan kebebasan kepada anggota gajah yang 1/3 tadi beraktivitas dan bermanuver dengan caranya sendiri. Kejadian kan? Ya udah, dia nggak pernah negor saya lagi, nggak pernah membiarkan saya memang. Tidak bersapa lagi kan? Ini sejalan dengan mimpi yang lain. Coba, mimpi yang mana? Berbeda jalan. Di situ kan MQ tidak menegur kelompok ini, betul tidak? Nah, itu kelompok mana kira-kira? Ya tidak ada lagi. Yang selama ini dimusuhi MQ, kemudian akhirnya tetap membawa banyak orang. Karena selama ini kita tetap, bahkan setelah pisah ranjang dengan MQ, justru kita aktif menyebarkan surat ke dunia, ke hampir semua media dunia, dan akan kita ulang ya. Insya Allah ke media dunia saja mungkin saya minimal 3 kali kita nyuratin ya, untuk mulai menyadarkan. Hanya gajah insya Allah. Ya ayolah teman-teman yang masih jadi hater salah hyper, masih tersiar dajjal, kalau Anda punya hati nurani, coba berpikir ulang ya dengan pernyataan saya ini. Dan akhirnya MQ, saya tuliskan takwilnya ya. Dan akhirnya MQ senang, santai, karena gajah membantu meringankan pekerjaan dalam menyebarkan mimpi. Tuh, benar, kita tetap bergerak. MQ tahu, wallahi ini, rekan sekalian, saya ada bocoran dari helper Malaysia. Kang, saya kaget. Pada saat saya ngobrol dengan MQ sedang melihat-lihat channel gajah. Tuh. Nah, benar. Ya Allah, ayo dong para helper, sadarin. Ini takwil bener loh. Dahsyat ini. Takwil ini. Kejadian. Iya, jadi yang bergerak tuh seolah hanya gajah di pandang MQ. Karena dia, wallah ini. Ya, saya kalau bohong nih, nggak usah lagi bisa berdiri. Kang, saya kemarin ketemu orang Malaysia nih, helper Malaysia. Ketemu dengan MQ, ngobrol. Saya perhatiin handphonenya lagi lihat-lihat YouTube gajah. Masya Allah. Ya. Tuh. Nih. Ayo dong. Ini takwil, ini bener banget ini. Ya. Baik, rekan sekalian. Inilah satu proses yang harus kita lalui. Insya Allah sesuai dengan mimpi-mimpi helper lain. Nah, ini mimpi helper lain. Insya Allah gajah lolos dari ujian. Terbukti dari mimpi almarhumah Mbak Lia, dari beberapa kelompok itu, baik kelompok maupun simbolnya saya, dari semua yang berderet baris itu, nama-nama dihapus. Tinggal saya tidak dihapus, dan itu nomor 1. Itu mimpi Mbak Lia yang sudah 5 tahun yang lalu. Bayangin aja, kejadian. Ditunjang mimpi-mimpi lain, banyak sekali. Dan insya Allah Kang Diki adalah orang yang lolos dari ujian ini. Itu yang faktanya. Baik, saya tidak ingin sombong. Saya hanya ingin menyampaikan mubasyirat yang dialami teman-teman. Sama dengan haknya Nabi menyampaikan, sayalah Nabi. Bukan berarti sombong. Saya utusan Allah, bukan sombong. Hanya menyampaikan kalam ya. Sama dengan Muhammad Qasim Al-Ahmadi. Bukan mau sombong Muhammad Qasim mengatakan, saya akan menghadapi dajjal perang, saya akan memimpin umat Islam. Bukan, hanya menyampaikan kalam ilahi. Saya pun demikian. Saya menyampaikan bahwa saya tidak akan terkena fitnah dajjal. Mubasyirat yang mengatakan itu.
ya, dan sebagainya. Baik, saya kira demikian. Insya Allah ini adalah pamungkas kita di dalam rangka menghadapi kaki-kaki tangan Dajjal, menyadarkan mereka. Dalam beberapa hari ini terus kita gempur itu. Ya, alhamdulillah Allah cantik permainan Allah. Nih, peristiwa yang memfitnah saya terjadi lagi. Akhirnya 2 orang ini menyadari, ya. Itu satu contoh. Nah, sekarang ini kita buktikan takwilnya dan benar-benar terjadi.